Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Mutia Mumtazah Mosir dengan NIM 2502010208882 dari kelas MJ205. Saya merupakan mahasiswa program studi manajemen di Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Ibu Hetty Hendrayati. Nah, di sini saya akan membahas mengenai proposal rencana peluang bisnis yaitu kampus storage atau gudang mini mahasiswa. Jadi latar belakangnya di sini adalah mobilitas mahasiswa yang tinggi seringkali menimbulkan permasalahan dalam penyimpanan barang, terutama saat libur semester, pindah kos, mengikuti program magang, KKN, pertukaran mahasiswa atau setelah lulus. Nah, jadi banyak mahasiswa yang tidak memiliki tempat yang aman untuk menyimpan barang pribadi seperti buku, perlengkapan elektronik, pakaian, perlengkapan organisasi, maupun perlengkapan kos. Kondisi tersebut menciptakan peluang bisnis berupa jasa penyimpanan barang yang aman, praktis, dan terjangkau khusus bagi mahasiswa. Nah, yang pertama ada fondasi dasar ide peluang bisnis, eee, lalu ada gambaran umum bisnis. Di sini kampus storage merupakan usaha jasa penyewaan ruang ruang penyimpanan atau mini storage yang ditujukan khusus bagi mahasiswa. Bisnis ini bergerak dalam sektor industri jasa penyimpanan dan logistik. Karakteristik industrinya adalah yang pertama berbasis layanan atau service bisnis, memerlukan keamanan dan kepercayaan pelanggan, memiliki permintaan yang berulang setiap semester, memanfaatkan teknologi digital untuk reservasi dan monitoring barang, dan memiliki biaya operasional yang relatif stabil. Lalu ada visi dan misi perusahaan, di mana visinya menjadi penyedia layanan penyimpanan barang mahasiswa yang aman, terpercaya, dan terjangkau di lingkungan perguruan tinggi Indonesia. Dan misinya yang pertama menyediakan fasilitas penyimpanan yang aman dan nyaman, yang kedua memberikan layanan berbasis teknologi yang mudah diakses mahasiswa, yang ketiga menawarkan harga yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa, yang keempat menjaga kualitas pelayanan dan keamanan barang pelanggan, dan yang kelima mengembangkan jaringan kampus storage di berbagai kota pendidikan di Indonesia. Lalu selanjutnya ada profil brand. Di sini nama brandnya adalah Kampus Storage dengan konsep logo berupa gambar kotak penyimpanan berwarna biru dengan simbol topi wisuda di bagian atas. Filosofi logonya sendiri yang pertama kotak penyimpanan melambangkan keamanan dan kerapian, kemudian topi wisuda menunjukkan fokus bisnis pada mahasiswa dan warna biru menggambarkan kepercayaan, profesionalisme dan juga keamanan. Lalu bentuk organisasi bisnisnya adalah bentuk badan hukum atau perseroan terbatas atau PT dengan alasan memiliki legalitas yang jelas, memudahkan pengembangan usaha, dan mempermudah kerjasama dengan investor dan mitra. Struktur organisasinya sendiri ada direktur utama, divisi operasional, divisi keuangan, divisi pemasaran, divisi teknologi informasi, dan divisi pelayanan pelanggan. Lalu ada value proposition, di mana keunggulan yang ditawarkan kampus storage adalah yang pertama penyimpanan khusus mahasiswa, yang kedua sistem keamanan CCTV dan akses terbatas, yang ketiga pilihan ukuran ruang penyimpanan yang fleksibel, yang keempat, pemesanan online melalui aplikasi atau website. Yang kelima, lokasi dekat kampus dan area kos. Dan yang keenam, harga terjangkau dengan sistem sewa bulanan. Lalu selanjutnya ada identifikasi masalah dan peluang bisnis. Untuk identifikasi masalah, berdasarkan observasi terhadap kehidupan mahasiswa ditemukan beberapa masalah. Yang pertama, mahasiswa kesulitan menyimpan barang saat libur semester, mahasiswa luar daerah harus membawa banyak barang ketika pulang kampung, banyak kos tidak menyediakan ruang penyimpanan tambahan, dan risiko kehilangan barang saat dititipkan kepada teman atau pemilik kos. Lalu ada identifikasi peluang, di mana peluang bisnis muncul karena yang pertama jumlah mahasiswa terus meningkat setiap tahunnya, kemudian tingginya mobilitas mahasiswa, kemudian belum banyaknya layanan penyimpanan yang fokus pada mahasiswa, dan juga perkembangan teknologi yang memudahkan sistem reservasi online. Nah, selanjutnya ada alasan pemilihan bisnis, di mana bisnis kampus storage ini dipilih karena yang pertama menyelesaikan masalah nyata yang sering dialami mahasiswa, persaingan masih relatif rendah, kebutuhan pasar jelas dan berulang, dan memiliki peluang ekspansi ke berbagai kota pendidikan. Lalu untuk produk dan layanannya, yang pertama ada paket small box untuk buku, dokumen, dan barang kecil, lalu ada paket medium box untuk perlengkapan kos dan organisasi, lalu ada paket large storage untuk barang besar seperti kasur lipat, koper, sepeda, dan peralatan elektronik, kemudian ada layanan antar jemput barang, di mana pelanggan dapat meminta penjemputan dan pengantaran barang, dan yang terakhir ada sistem monitoring online, di mana pelanggan dapat memantau status penyimpanan melalui aplikasi. Lalu selanjutnya ada kelayakan komersial dan permodalan bisnis. Yang pertama ada analisis STP, di mana segmentingnya di sini demografis adalah mahasiswa usia 18 sampai 25 tahun, geografisnya adalah kota pendidikan dan kawasan kampus, dan psikografisnya adalah mahasiswa perantau dan mahasiswa aktif organisasi. Untuk targetingnya
Target utamanya adalah mahasiswa perantau, mahasiswa tingkat akhir, dan mahasiswa peserta magang KKN atau pertukaran pelajar. Dan untuk positioningnya adalah campus storage merupakan solusi penyimpanan barang yang aman, praktis, dan terjangkau khusus bagi mahasiswa. Lalu ada analisis SWOT, di mana strength-nya di sini berfokus pada segmen mahasiswa, harga yang terjangkau, lokasi dekat dengan kampus, dan sistem keamanan modern. Lalu weakness-nya adalah membutuhkan investasi, tempat dan keamanan bergantung pada jumlah mahasiswa, dan opportunities-nya ada pertumbuhan jumlah mahasiswa, digitalisasi layanan, sedikit persaingan khusus mahasiswa, dan yang terakhir ada threats dengan munculnya kompetitor baru, risiko kehilangan atau kerusakan barang, dan perubahan pola hunian mahasiswa. Lalu ada strategi penetrasi pasar di mana untuk mendapatkan pelanggan, pertama akan dilakukan yang pertama promosi melalui media sosial kampus, yang kedua diskon 30% untuk pelanggan baru, yang ketiga program referral antar mahasiswa, yang keempat kerjasama dengan pemilik kos dan organisasi mahasiswa, dan yang kelima booth promosi saat masa orientasi mahasiswa baru. Lalu selanjutnya ada bisnis model kanvas, di mana di sini kayak partnership-nya adalah pemilik properti, kampus, pemilik kos, dan jasa transportasi lokal. Untuk key activities-nya ada penyimpanan barang, monitoring keamanan dan pemasaran. Untuk key resource-nya ada gudang, sistem keamanan, SDM, dan teknologi informasi. Untuk value proposition-nya ada penyimpanan aman dan terjangkau, lokasi dekat kampus, dan sistem digital. Untuk customer relationship-nya ada customer service online dan membership, serta program loyalitas. Untuk channels-nya ada website, aplikasi, media sosial, dan kerjasama dengan kampus. Untuk customer segment-nya ada mahasiswa perantau, mahasiswa peserta KKN dan magang, serta organisasi mahasiswa. Untuk cost strukturnya ada sewa bangunan, gaji karyawan, CCTV dan keamanan, utilitas dan pemasaran, serta untuk revenue streams-nya ada biaya sewa ruang penyimpanan, biaya antar jemput barang, dan biaya layanan tambahan. Kemudian ada peta jalan keberhasilan bisnis. Untuk yang pertama ada tujuan jangka pendek atas 1 tahun, yaitu membuka satu lokasi gudang, memperoleh 150 pelanggan aktif, dan mencapai omset 15 juta per bulan. Lalu ada tujuan jangka panjang 3-5 tahun dengan membuka cabang di 5 kota pendidikan, memiliki lebih dari 2.000 pelanggan aktif, dan menjadi layanan penyimpanan mahasiswa terbesar di Indonesia. Selanjutnya ada SMART Goals. Untuk goal pertama spesifiknya mendapatkan 150 pelanggan aktif, measurable-nya 150 pelanggan, achievable-nya melalui promosi kampus dan kerjasama kos, relevannya meningkatkan pendapatan perusahaan, dan time bound-nya dalam 12 bulan pertama. Lalu goal kedua ada spesifiknya membuka cabang baru, measurable-nya 5 cabang, achievable-nya dengan reinvestasi keuntungan, relevannya mendukung ekspansi usaha, dan time bound-nya dalam 5 tahun. Kemudian ada action plan selama 1 tahun ke depan, di mana yang pertama pada bulan pertama dilakukan survei pasar dan studi kelayakan, bulan kedua pengurusan legalitas usaha, bulan ketiga penyewaan lokasi dan renovasi, bulan keempat instalasi sistem keamanan, bulan kelima pembuatan website dan media sosial, bulan keenam soft launching, bulan ketujuh dan 8 promosi dan kerjasama dengan kampus, bulan 9 dan ke-10 evaluasi operasional, dan bulan ke-11 serta 12 pengembangan layanan antar jemput. Nah, kesimpulannya, kampus storage ini merupakan peluang bisnis jasa yang menawarkan solusi atas kebutuhan penyimpanan barang mahasiswa dengan fokus pada keamanan, kemudahan, akses, dan harga yang terjangkau. Bisnis ini memiliki potensi untuk berkembang di berbagai kota pendidikan di Indonesia. Berdasarkan analisis STP, SWOT, bisnis model kanvas, serta smart goals, kampus storage nilai layak secara komersial dan memiliki prospek pertumbuhan yang baik dalam jangka panjang. Baik, demikian presentasi UTS saya. Semoga analisis ini dapat memenuhi kriteria penilaian dan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu dosen atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.